Salam sejahtera kami sampaikan kepada seluruh pemirsa di mana saja Anda berada pada saat ini. Senang sekali boleh bertemu kembali melalui pelajaran Sekolah Sabat yang saat ini kita akan pelajari pelajaran yang ke-9. Dan tetap kami sampaikan terima kasih kepada narasumber. Yang pertama Pendeta Franklin Satori. Halo Pendeta. Salam Pak. Salam, iya. Salam pemirsa di rumah. Dan yang kedua adalah Pendeta Susilo Mundiri Harto. Salam Pendeta. Salam Pendeta dan salam untuk para pemirsa terkasih yang setia mengikuti pelajaran Sekolah Sabat ini di rumah. Oke, ada baiknya kita awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, tibalah saatnya kami memasuki pelajaran yang ke-9. Pelajaran ini sangat penting dan berharga bagi kehidupan kami. Itulah sebabnya dalam waktu singkat kami akan melihat inti dari pelajaran ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dosa, Injil, dan Hukum. Itulah judul pelajaran kita yang didasari dengan ayat hafalan Mazmur 119 ayat 93 dan 94. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Dari ayat hafalan dan judul pelajaran kita ini, Pendeta Franklin, Ya. apa sebenarnya penghalang terbesar dalam kehidupan kita ini yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan? Terima kasih Pendeta Situmeang, pemirsa di rumah. Jawabannya saya singkat. Yang menjadi penghalang terbesar saat ini hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa. Kenapa? Karena dosa itu menipu, menyakiti, menguasai, dan akhirnya membinasakan. Tapi pertanyaan selanjutnya para pemirsa di rumah, dosa itu apa? Nah, saya punya 3 ayat, nanti Bapak Ibu di rumah bisa membaca. Dalam Yakobus 4 ayat 17, Roma 14 ayat 23, dan 1 Yohanes 3 ayat 4, silakan dicatat. Dosa adalah 1, pelanggaran akan hukum Allah. 2, dosa adalah sudah tahu baik tapi tidak dilakukan. Itu dosa. Dan Roma 14 ayat 23 menuliskan bahwa dosa adalah segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Saya ulangi sekali lagi. Yang menghalangi kita hubungan dengan Tuhan dan merusak, menipu segala sesuatunya itu dosa. Apa itu dosa? Melanggar hukum Allah, dosa. Sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Ya, ini tidak melanggar tapi dia tidak lakukan, dosa juga. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Terima kasih Pendeta. Oke, mungkin termasuk Pendeta tahu yang baik pun tidak lakukan. Ya. Dosa juga ya. Ya. Oke, ya. Jadi pemirsa, inilah penghalang terbesar dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan bertobat ya dari dosa-dosa kita. Pendeta Susilo, dalam kehidupan ini penuh dengan pencobaan-pencobaan selain dosa-dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita menang dalam pencobaan-pencobaan di dunia ini? Ya, yang pertama, setan tahu bahwa sisi di mana kita lemah. Dan terkadang di kelemahan itulah dia datang untuk menghancurkan kita. Sama seperti seorang penjaga tuan rumah yang kuat hanya bisa dikalahkan oleh tamu yang kuat. Hati kita ini adalah ada penjaganya. Apakah itu Allah, Kristus yang menjadi penjaga rumah kita, atau kekuatan lain yang menguasai kita. Untuk menghadapi pencobaan, pertama yang harus kita lakukan, sadari bahwa kita tidak punya kekuatan. Jangan seperti Simpson, merasa dia punya kekuatan dan bermain-main dengan pencobaan. Jadi, malaikat-malaikat di surga, sepertiga malaikat bisa jatuh oleh pencobaan yang dibuat oleh setan. Adam dan Hawa yang belum pernah berdosa pun bisa jatuh karena pencobaan. Dan menurut ayat Alkitab, seluruh dunia akan berhasil disesatkan oleh si penipu ulung itu. Jadi untuk menang dalam pencobaan,
sadari tidak ada kekuatan dalam diri kita. Yang kedua, biarkanlah Kristus yang berperang melawan pencobaan itu di dalam diri kita. Dan jangan pernah putus hubungan dengan Allah, yaitu melalui terus-menerus meminta doa dan terus mengisi pikiran dengan firman-Nya. Utamakan hubungan dengan Allah sebelum kita melakukan segala sesuatu. Itulah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Oke, terima kasih pendeta. Setelah pendeta jelaskan, barulah kita menyadari bahwa ternyata kita juga bisa menang dari pencobaan-pencobaan. Baik, pendeta Satori, kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan dalam hubungan kita dengan Tuhan ini? Baik, terima kasih. Kalau kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin ya, itu ada tulisan-tulisan yang di bold ya, yang ditebal, itu adalah ayat-ayat. Saya baca, saya rangkumkan, ada 5 sebenarnya yang saya lihat. Yang pertama adalah kita harus memiliki sifat rendah hati. Tadi pendeta Susilo sudah membahas Simpson ya disebutkan. Jangan karena kita kuat, kita punya sesuatu, kita jadinya tidak bergantung lagi sama Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan kita. Ya, itu yang pertama. Kita jangan sombong dan rendah hati. Lalu yang kedua, saya lihat berhati-hati dengan nafsu. Ayat yang digunakan adalah Matius 5 ayat 28-29 ya. Di situ disebutkan memandang perempuan serta menginginkannya. Tapi saya percaya nafsu itu bukan hanya sekedar nafsu seksual, pendeta Situmeyang, tapi juga nafsu-nafsu yang lain tentunya. Hati-hati dengan nafsu duniawi ya. Hati-hati. Lalu yang berikutnya, hati-hati dengan kritik ya, suka mengkritik ya. Kita tentu punya pengalaman mendengarkan orang mengkritik ini, mengkritik itu, atau kita sendiri mengkritik. Tapi ketika kita di posisi itu belum tentu kita bisa membuat sesuai dengan yang kita kritik kepada orang itu. Belum tentu. Jadi tinggalkan kritik ya. Yang berikut adalah doakan musuhmu. Wah, luar biasa. Saya baca ayat ini. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa saudara-saudara ya. Doa untuk musuh, orang yang menyakiti hati kita. Dan yang terakhir, jangan cepat marah. Atau mungkin lebih tepat saya katakan jangan marah ya. Ayatnya dalam Matius 5 ayat 22. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum ya. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya di kolom komentar ya, kalau begitu kalau ada yang salah bagaimana? Ya saudara-saudara, kita marah tetapi jangan sampai emosi lalu mengeluarkan kata-kata yang pedas, menyindir, menjatuhkan orang, apalagi banting-banting barang ya, apalagi bentak-bentak, apalagi pukul lagi. Waduh ya. Kita harus bisa mengontrol emosi kita. Kita harus bisa mengontrol rasa, ya namanya orang kalau kita punya kelebihan, kita disanjung-sanjung, wah pendeta khotbahnya bagus ya, firmannya bagus. Kadang-kadang hati-hati, itulah kejatuhan. Setan sedang mencoba untuk mengganggu kita teman-teman pendeta ya. Ataupun mungkin kita wah hebat Bapak ya, rumahnya bagus sekali, mobilnya bagus. Saudara-saudara ingat, itu semua berasal dari siapa? Dari Tuhan. Ya, kita harus bersyukur, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Karena apapun pencapaian kita hari ini berasal daripada Tuhan. Apapun kritik yang kita terima hari ini, kita perbaiki di dalam Tuhan. Supaya kita semua memiliki hubungan yang baik. Seperti pelajaran sahabat lalu, kita adalah orang-orang yang beriman, saksi-saksi iman. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Pendeta Susilo. Tadi sudah dibacakan Roma 3 ayat 20, 1 Yohanes 3 ayat 4 tentang definisi dosa. Dan kita tahu akibat dosa inilah kebinasaan. Lalu seperti apa hukum yang bagaimana seharusnya yang kita harus turuti supaya kita tidak binasa, pendeta Susilo? Ya, jadi kita tahu bahwa dosa itu adalah melanggar hukum Allah.
Dan menurut Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi kalau ditanya pelanggaran seperti apa yang menyebabkan kita binasa, tidak ada dosa yang kecil yang akhirnya membuat kita diabaikan, atau dosa besar yang akhirnya menyebabkan kita hilang. Yang pasti kalau dosa itu tidak diakui dan ditinggalkan, sekecil apapun itu akan menjadi dosa yang membawa kebinasaan. Pada waktu Roh Kudus memanggil kita, disitulah kita diminta untuk menyadari perlunya berhenti dan mengakui kesalahan kita. Tetapi jikalau dosa yang kita anggap kecil itu kita terus lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kita anggap sepele itu kita abaikan, dan kita mulai menutup hati kita dari bisikan Roh Kudus, maka itulah yang disebut dosa yang membawa kepada kebinasaan, karena kita tidak mendengar seruan Roh Kudus, dan itulah menghujat Roh Kudus. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena setan sampai saat ini ingin merusak keindahan hukum Allah dengan mengatakan kepada, melalui para teolog-teolog yang mengaku mendapat wawasan tentang firman Allah, mengatakan bahwa penurutan kepada hukum Allah itu legalisme, bahwa kita menjauh dari kasih karunia Allah kalau kita menekankan penurutan kepada hukum Allah itu untuk mencari keselamatan. Hati-hati dengan pernyataan ini, seakan-akan menolak akan hukum Allah itu tidak diperlukan lagi setelah kita menerima kasih karunia. Perhatikan, kasih karunia itu kita perlukan karena menyadari pelanggaran-pelanggaran yang telah diperlihatkan oleh hukum Allah kepada kita. Hukum itu ibarat kacamata, saudara, ibarat kaca pembesar. Dia melihat kesalahan kita lebih dalam dan lebih luas, sehingga kita menyadari melalui pelanggaran itu kita butuh juru selamat yang mengampuni dosa kita. Setelah kita mendapat pengampunannya, jangan terus-menerus melalaikan dengan terus melanggar hukum itu. Nah, pernyataan bahwa setan merusak keindahan hukum Allah dengan mengatakan hukum itu legalisme, menurut hukum Allah itu beban, ya. Dan sebenarnya kalau kamu sudah diselamatkan, kenapa kau pikul-pikul beban? Ada yang memakai ilustrasi, ada seorang nenek dikasih tawaran naik mobil karena dia membawa kayu besar untuk kayu bakar di rumahnya. Setelah dia naik mobil, dia tidak letakkan kayu itu dari punggungnya, dia terus bawa walaupun dia naik mobil. Dia tekankan, inilah orang yang mencari keselamatan, dapat kasih karunia, tapi masih ikut-ikut beban, yaitu memikul hukum Allah. Saudara, jangan salah. Kita diselamatkan bukan untuk melanggar. Kita diselamatkan karena akibat pelanggaran. Dan Tuhan tidak ingin kita diselamatkan akhirnya diizinkan terus dalam pelanggaran. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, kalau dasarnya adalah kasih. Kalau bapak mengasihi anaknya, dia tidak akan merasa berat beban yang harus dipikulnya, kerja sampai malam, pulang basah-basah karena hujan. Kenapa dia rela lakukan itu? Kadang tidak menghiraukan rasa ngantuknya, karena dia mengasihi anak-anaknya. Dia mengasihi istri dan keluarganya. Kalau ada kasih, pasti tidak berat. Tetapi kalau tidak ada kasih, pasti kita akan berdalih. Semua hukum perintah-perintahnya itu berat. Karena itu inilah tandanya kita mengasihi Allah. Kalau kita menuruti perintahnya dan perintahnya itu tidak berat. Oke. Jadi seharusnya kita tidak binasa, melainkan beroleh selamat karena kita percaya kepada firman Tuhan, hukum-hukumnya yang menuntun kehidupan kita. Pendeta Satori, dalam pelajaran ini ditekankan dengan hukum dan Injil. Lalu seperti apa peran hukum dan Injil ini dalam kehidupan kita? Ya, terima kasih. Pemirsa di rumah, jangan lupa hukum betul seperti disebutkan tadi adalah cermin yang menunjukkan siapa kita. Dan hukum itu juga adalah karakter Allah.
ya. Dasar pemerintahan Tuhan adalah hukum Allah. Dan Injil membuktikan kepada kita bahwa hukum itu tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan adalah sang pembuat hukum itu, yaitu Allah sendiri. Disinilah Injil. Ya, tadi disebutkan kasih karunia. Injil itu apa? Kabar keselamatan. Apa kabar keselamatannya? Kabar keselamatannya adalah sang pembuat hukum itu akan membenarkan kita, akan menyucikan kita, akan memuliakan kita, ya. Kita tahu bersama ya, kalau dalam bahasa Inggris justification, sanctification, glorification. Siapa yang buat itu, saudara-saudara? Apakah diri kita? Tidak. Yang buat itu adalah Tuhan, ya. Sama seperti saya dulu pernah menjadi guru pendeta Sitemeyang di SLA Purwodadi cukup lama. Kalau ada murid yang nilainya jelek sekali, maka saya katakan kepada dia, oke, kamu bukatlah khotbah Rabu malam dan Vesper itu kamu catat saja, nanti kamu kasih ke Sir, saya katakan. Lalu nilai itu ya saya betulkan karena dia sudah melakukan sesuatu, ya. Jadi saya membetulkan, ya, bukan karena anak itu, tetapi saya sebagai seorang guru, kita betulkan dia, ya. Sama, hukum Allah itu tidak dapat melakukan apapun untuk diri saya, tetapi hukum Allah itu menunjukkan siapa Allah kita. Hukum Allah itu menunjukkan siapa kita, karena itu cermin pantulan, ya. Waduh, rupanya enggak boleh begini, ya, enggak boleh begini karena Allah kita begini, ya kan. Waduh, rupanya kita harus begini karena Allah kita juga begitu. Itulah sebabnya di dalam kitab Matius 5 ayat 17 ayat 18 disebutkan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menggenapkan hukum Allah. Ya, supaya kita bisa melihat bahwasanya yang membenarkan kita, menyucikan kita, memuliakan kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi luar biasa. Hukum dan Injil harus berjalan bersama-sama. Hukum itu bukan berarti ditiadakan karena ada Injil, tidak. Harus ada hukum itu. Tetapi ingat, bukan hukum yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah sang pembuat hukum itu. Injil, kabar keselamatan. Bahwa sang pembuat hukum itu datang menjadi manusia, menggenapi hukum Allah dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Luar biasa pendeta. Pendeta Susilo, mungkin ada yang bertanya dan berkata dalam hatinya, mengetahui kehendak Allah lebih mudah daripada melakukannya. Kira-kira seperti apa ini? Apakah memang tidak bisa kita lakukan, Pendeta Susilo? Ya, di dalam Matius pasal 7 ya ayat 21, di sini kalau kita baca sampai ayat 23, mengkisahkan bagaimana orang-orang yang mengenal Kristus, tapi Kristus tidak mengenal dia. Kenapa? Karena mereka ini tidak melakukan kehendaknya. Jadi tidak hanya belajar tentang kebenaran, tetapi perlu juga belajar menghidupkan kebenaran. Bagaimana cara menghidupkan kebenaran? Ya melalui hubungan yang terus-menerus dengan Kristus. Ada yang berseru kepada Kristus namun tidak mengenalnya. Kenapa? Persoalannya ada orang yang ingin meminta keselamatan tetapi tidak mengenalnya karena mereka menolak mengenal Allah. Itulah yang ditulis dalam Hosea pasal 4 ayat 1, 6 dan 10. Mereka ini kenapa menolak mengenal Allah? Ya karena ingin keselamatan itu diatur oleh pikirannya, ya. Yaitu makanya mereka menuntut, oh Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah berbuat ini dan berbuat itu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyak kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di dalam bahasa aslinya, pembuat kejahatan itu dari kata anomian. Anomian itu berasal dari dua kata, itu adalah pelanggaran, nomian dari kata nomos itu hukum. Jadi kata kamu pembuat kejahatan, terjemahan yang tepat adalah kamu pelanggar hukum. Jadi inilah yang Allah inginkan. Ada orang mau mengenal Kristus, bahkan menyampaikan Kristus dalam khotbahnya,
tapi tidak mau mengenal Allah. Bagaimana? Allah itu menginginkan kita hidup menurut hukum-hukumnya. Inilah bagaimana cara kita bisa melakukannya. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan mengerjakan di dalam kita segala keinginan yang baik. Oke, Pendeta, terima kasih. Pendeta Satori, pasti ada tantangan dalam mengikut Tuhan ini. Kira-kira tantangan terbesar supaya kita dekat dengan Tuhan, kira-kira apa, Pendeta? Terima kasih. Tantangan terbesar yang pertama, saya coba membaca-baca ulang materi yang saya pegang ini. Dituliskan begini: kita tidak perlu terkejut bahwa topik mengenai hukum bisa menjadi hal yang begitu disalahpahami dan dipelintir. Karena tantangan utama iblis terhadap Allah adalah berkaitan dengan hukumnya. Satu, yang membuat kita kadang-kadang salah menilai Tuhan kita, bahkan salah dalam menanggapi hukum Allah ya. Sampai kita mengatakan bahwa hukum Allah tidak perlu lagi dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu karena setan ya. Eksternal dari luar, iblis. Dan saya percaya mungkin ada juga di luar sana yang memang sengaja mengatakan bahwa hukum Allah tidak perlu dan lain sebagainya. Dan pelajaran kita katakan itu sudah dilakukan oleh iblis dari sejak dulu. Yang kedua, bukan hanya eksternal tapi internal. Keputusan kita masing-masing. Apakah kita mau menuruti firman Tuhan? Apakah kita mau mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Kalau kita mau, saya percaya Tuhan akan menguatkan kita. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, saya yakin dan percaya pemirsa di rumah, kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau yang pertama diri kita memutuskan dengan iman untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana di luar sana? Di luar sana tetap akan ada memang, tetapi jangan khawatir karena Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Oke, terima kasih. Oke, yang terakhir mungkin Pendeta Susilo dan Pendeta Franklin boleh diberikan closing statement dari pelajaran kita. Ya, sesuai judul ya, kita bahas saat ini adalah dosa, hukum dan Injil ya. Nah, hukum itu yang menunjuk keadaan kita orang berdosa. Ketika kita melihat cermin bahwa ada kotor dalam diri kita, cermin tidak bisa membersihkan kotoran itu. Dia hanya bisa menunjuk kamu kotor, kamu pelanggar hukum, kamu harus dihukum atas pelanggaranmu. Itulah fungsi dari hukum. Dia tidak bisa membersihkan dosa kita. Melalui cermin itulah kita butuh seorang yang bisa membersihkan noda dosa kita. Itulah juru selamat kita. Melalui pengampunan yang dia tawarkan, pengorbanannya di kayu salib yang kita terima dengan iman. Itulah kabar Injil. Maka kita dapat pengampunannya. Tanpa hukum, maka kita tidak tahu akan keadaan dosa kita. Dan berarti kita tidak butuh juru selamat, tidak butuh kabar baik dan Injil untuk solusi terhadap masalah dosa kita. Jadi inilah korelasi antara hukum, dosa, dan Injil. Oke, Pendeta Satori. Terima kasih Pendeta. Mungkin saya singkat saja. Dosa, Injil, dan hukum. Bagaimana cara sempurna untuk mengetahui ini semua ya? Alkitab. Kita perlu kembali kepada Alkitab. Sola Scriptura. Hanya Alkitab dan Alkitab saja. Kita akan tahu apa itu dosa. Kita akan tahu apa itu hukum Allah yang adalah karakter Tuhan. Dan kita akan tahu bagaimana sang pembuat hukum itu menyelamatkan saya dan saudara. Terima kasih. Amin. Baik Pendeta Satori, sekaligus doa supaya lengkaplah berkat dari Tuhan bagi kita melalui pelajaran ini dan melalui doa. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran yang sangat indah ini, yang sangat berharga. Di mana ini tentu sudah memberikan kepada kami masukan-masukan yang terbaik, menguatkan kami secara pengetahuan. Tetapi Tuhan, kami tidak mau hanya sampai pada pengetahuan saja. Tapi biarlah ini boleh kami hidupkan. Dan kami perlu kuasa Roh Kudus untuk kami menghidupkan setiap firman Tuhan yang kami pelajari dari Alkitab.
sehingga kami mengetahui apa itu dosa. Kami mengetahui apa itu perintah Tuhan, hukum Allah yang adalah karakter-Mu. Dan kami mengetahui bagaimana rencana keselamatan itu Tuhan sudah siapkan dari sejak dahulu kala untuk kami umat manusia. Terima kasih ya Tuhan. Sertai kami semua, sertai para pemirsa di rumah. Biarlah berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati seluruh pemirsa. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Franklin Satori, Pendeta Susilo. Tuhan memberkati.